Perkenalkan, nama saya Nesa Selciolanda, NIM 2410418128, kelas manajemen 4. Judul tugas, makna huruf dalam namaku, refleksi perilaku konsumen di dunia nyata. Makna huruf pada namaku dan kaitan dengan perilaku konsumen. Huruf N, makna dan perilaku konsumen, need recognition atau pengenalan kebutuhan. Penjelasannya, saya biasanya sadar akan kebutuhan sebelum membeli sesuatu dalam perilaku konsumen. Pengenalan kebutuhan adalah tahap awal proses keputusan pembeli. Evaluation of alternative, evaluasi atau alternatif. Saya sering membandingkan berbagai produk di marketplace sebelum membeli agar mendapatkan nilai terbaik. Ini menunjukkan perilaku konsumen yang rasional. Social influencer atau pengaruh sosial. Saya mudah terpengaruh oleh ulasan teman atau influencer dalam perilaku konsumen. Pengaruh sosial menjadi faktor kuat dalam keputusan pembelian. Attention atau perhatian. Penjelasannya, saya memperhatikan desain, warna, dan kemasan produk. Dalam teori AIDA, perhatian merupakan langkah pertama menarik minat konsumen. Satisfaction atau kepuasan. Penjelasannya, saya merasa puas jika produk sesuai ekspektasi. Kepuasan menjadi faktor penting dalam menciptakan loyalitas konsumen. Experience atau pengalaman konsumen. Penjelasannya, pengalaman saya berbelanja di toko online membuat saya lebih selektif dalam perilaku konsumen. Pengalaman pengaruh keputusan berikutnya. Loyalty atau kesetiaan. Jika puas, saya akan menjadi pelanggan tetap dan bahkan merekomendasikan produk itu ke teman-teman. Culture. Pilihan produk saya kadang dipengaruhi oleh budaya lokal dan tren anak muda Indonesia, misalnya pengaruh tren fashion modern tapi tetap stylish. Yielding atau penerimaan respon terhadap iklan. Penjelasannya, saya sering terpengaruh oleh iklan kreatif di media sosial seperti TikTok. Dalam teori perilaku konsumen ini termasuk tahap penerimaan pesan. Cerita naratif namaku dan perilaku konsumen di dunia nyata. Suatu sore di kafe kampus, aku Nesa Selciolanda sedang menikmati es kopi susu sambil mendengarkan lagu Rindu Dalam Hati dari Arsy Widianto. Kopi ini pahit, tapi kalau ada promo diskon hati manis lagi. Hari itu aku menyadari need recognition bahwa sepatu putih kesayanganku mulai sobek di bagian tumit. Wah, sudah saatnya beli yang baru nih. Aku pun membuka aplikasi marketplace favoritku. Setelah mencari beberapa merek sepatu, aku mulai melakukan evaluation of alternative. Membandingkan harga, ulasan, dan rating toko. Ternyata banyak banget pilihan yang bikin bingung. Tiba-tiba temanku Sinta datang sambil berkata, "Nes, coba deh lihat review di TikTok. Banyak yang lucu." Tapi jujur, aku tertawa dan menuruti sarannya. Ternyata benar, video ulasan itu lucu tapi informatif. Ada pengaruh social influence yang kuat di sana. Ketika sedang scrolling, muncul iklan sepatu dengan warna pastel dan desain yang cocok dengan gayaku. Iklan itu menarik perhatianku atau attention, bahkan membuat klik tanpa sadar di toko online. Penjual menampilkan deskripsi yang detail dan foto produk yang estetik. Aku membaca testimoni, melihat foto pembeli, dan akhirnya menekan tombol beli sekarang. Tak lama kemudian, sepatu itu sampai. Saat aku mencobanya, rasanya nyaman sekali. Aku merasa sangat satisfied. Keesokan harinya, aku memakai sepatu baru ke kampus. Banyak teman memuji, "Lucu banget sepatunya, Nes." Rasanya pengalaman itu atau experience membuatku percaya diri dengan membeli lagi di toko yang sama.
Aku jadi pelanggan setia atau loyalty dan bahkan mempromosikan di Instagram storyku. Namun tak kupungkiri, pilihanku juga dipengaruhi oleh budaya culture, gaya anak kampus zaman sekarang yang suka tampil simpel tapi modis. Apalagi setelah melihat iklan lucu di TikTok yang memakai lagu dangdut remix, sepatu baru, hati pun baru, jangan lupa bayar Shopee Pay Later dulu. Lagu itu bikin aku ngakak, tapi diam-diam juga merasa terpanggil. Begitu efek yielding dari iklan yang kreatif bisa membuatku menerima pesan tanpa merasa digurui. Kesimpulan atau refleksi singkatnya, dari pengalaman itu aku belajar bahwa setiap huruf dalam namaku, Nessa Selci, mencerminkan proses perilaku konsumen yang nyata, mulai dari menyadari kebutuhan, need recognition, hingga membangun loyalitas atau loyalty. Semuanya terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai konsumen, aku menyadari pentingnya bersikap bijak dan kritis sebelum membeli. Namun sebagai calon pemasar, aku juga memahami bahwa strategi komunikasi, pengalaman konsumen, dan nilai budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku beli seorang. Akhirnya menjadi Nessa Selci bukan sekedar nama, tapi perjalanan reflektif tentang bagaimana aku memahami dunia konsumen yang selalu berubah. Terima kasih. Selamat menonton.